Baik, selamat pagi untuk anak-anak kami semua. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam suasana masih belajar online. Bapak berharap anak-anak kami dalam kondisi sehat semua dan tidak kekurangan satu apapun. Jadi seperti biasanya pada hari-hari sebelumnya kita sudah memulai pembelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, maka pada saat ini kita lanjutkan dengan materi yang baru, yaitu tentang pengelolaan Microsoft PowerPoint. Dan sebelum kita masuk pada materi kita pada saat ini, Bapak ini ingin presensi dengan anak-anak kami. Rini Fitriani, Dian, Damai Zega, Hadir Pak, foto PPLT. Justi, Erlina Hati. Baik, anak-anak kami semua pada kesempatan hari ini, sebelum kita masuk pada materi kita, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, peserta didik kami, pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, di mana di sana ada 2 KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 31, yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Ini adalah KD pengetahuan, dan 4.1-nya adalah membuat slide presentasi, atau ini nantinya adalah KD untuk keterampilan. Pada saat ini kita akan masuk pada materi membuat slide presentasi. Dan membuat slide presentasi ini adalah satu materi yang menurut Bapak di sini, anak-anak kami sudah tidak asing lagi dengan mata pelajaran ini. Ini adalah mata pelajaran yang sudah sering dipelajari baik di tingkat SMP dan terlebih-lebih di SMK ini. Mudah-mudahan nantinya bisa diikuti. Baik, peserta didik kami, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai slide presentasi, dan sebelumnya kita akan masuk pada pengertian presentasi. Ya, di mana presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat, topik atau informasi. Dan presentasi itu juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Jadi anak-anak kami, pengertian dari presentasi itu adalah suatu kegiatan untuk berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan topik, menyampaikan pendapat, dan memberikan informasi. Itu adalah pengertian dari presentasi. Berikutnya, ada juga tujuan dari presentasi itu terdiri dari 5. Yaitu yang pertama, tujuan dari presentasi adalah menyampaikan informasi atau materi. Yang kedua, membuat suatu ide ataupun gagasan. Yang ketiga, meyakinkan para peserta. Dan keempat, menghibur pendengar. Dan kelima, memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi tujuan dari presentasi ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama menyampaikan informasi atau materi. Jadi tujuan dari presentasi itu adalah untuk memberikan informasi, bisa juga untuk memberikan materi, sama halnya seperti yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Ini namanya juga adalah memberikan informasi atau memberikan materi kepada peserta didik. Itu adalah tujuan dari presentasi. Dan membuat suatu ide ataupun gagasan. Jadi tujuan presentasi itu juga bisa dijadikan dia sebagai alat atau sebagai tempat untuk atau sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan dan pendapat. Dan ketiga, meyakinkan para peserta. Keempat, menghibur pendengar. Dan kelima, untuk memberikan motivasi. Sekarang kita masuk pada fitur-fitur Microsoft PowerPoint. Di layar itu muncul fitur yang pertama, yaitu title bar. Di mana title bar itu adalah bagian dari elemen layar PowerPoint yang menampilkan nama program yang sekarang sedang aktif. Jadi title bar itu ada contohnya di sana, ya. Title bar itu dia paling atas itu yang menandakan atau memberikan tanda pada dokumen yang sedang aktif.
Jadi ada tanda panah itu namanya yang menunjuk ke atas itu namanya adalah title bar. Jadi title bar itu adalah bagian dari bar untuk memberitahukan kepada kita file atau dokumen apa yang sedang aktif. Berikutnya tabs button. Ya, tabs button itu adalah kumpulan beberapa kelompok perintah. Pada tabs ini terdiri dari beberapa grup. Setiap grup terdiri dari beberapa command prompt. Jadi pada Microsoft PowerPoint ini dia memiliki beberapa tabs atau beberapa kumpulan kelompok perintah. Di sini ada, kalau kita membuka dari Microsoft PowerPoint itu ada ya home, ada insert, ada design, ada animasi, ada slideshow, ada review, ada view, dan ada Nitro Pro 8. Jadi kesemua dari tabs button ini sebenarnya bisa dipergunakan pada saat kita ingin membuat slide presentasi. Berikutnya adalah tab animasi. Tentu kalau kita membuat satu presentasi, kita bisa memilih tab animasi ini. Tab animasi ini dia berada pada sebelah desain. Ya, jadi animasi ini bisa juga kita memilih ini, ya, kegunaannya adalah untuk memperindah atau mempercantik, memperbagus, ya, dari background yang akan kita buat, ya. Jadi bisa diklik salah satu, ya, itu adalah bisa dipakai. Kalau seandainya sudah diokekan, maka kita memilih salah satu animasi yang hendak dipakai. Jadi itu adalah fungsi dari animasi. Jadi di sini ada beberapa menu yang disediakan, jadi anak-anak kami nanti bisa memilih salah satu animasi yang akan hendak dipakai. Berikutnya slideshow, ya. Fungsi dari slideshow ini juga adalah untuk menampilkan dokumen kita secara penuh. Jadi di sini kalau kita membuka dari slideshow ini, ya, di atas ini ada from beginning ini, ya, kegunaannya ini adalah untuk menampilkan layar penuh pada Microsoft PowerPoint. Itu adalah kegunaan dari slideshow. Berikutnya, anak-anak kami ini adalah contoh tampilan dari Microsoft PowerPoint. Ya, di sana sudah ada, ya, bisa anak-anak kami melihat seperti ada tombol office-nya itu, yang ada garis merahnya itu. Berikutnya ada slide itu. Ya, slide itu adalah berfungsi untuk tempat kita melakukan pekerjaan. Ya, berikutnya di sana juga ada custom size dan masih banyak lagi. Ya, itu nanti bisa dipakai pada saat anak-anak kami hendak membuat satu presentasi. Ya, berikutnya di sini ada 9 cara untuk membuat presentasi. Ya, bisa, yang pertama itu adalah meminimalkan jumlah slide. Berikutnya memilih font yang mudah dibaca, memilih ukuran font, ya, menjadikan teks tetap sederhana, ya, menggunakan grafik. Yang berikutnya membuat label juga bisa, membuat latar belakang slide, menggunakan kontras tinggi atau warna latar belakang, dan memeriksa ejaan dan tata bahasa. Jadi itu adalah cara membuat presentasi yang efektif. Baik, peserta didik kami, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita mengambil satu kesimpulan dari materi kita ini? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk pada kesimpulan materi kita pada hari ini. Baik, atau ada yang ditanyakan? Baik, jadi pada hari ini kesimpulan dari materi kita ini, kita tadi sudah mempelajari mengenai presentasi, di mana presentasi ini adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang, di depan publik, dalam rangka untuk menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide dan pendapat. Berikutnya kita juga tadi sudah mempelajari berbagai macam fitur dari menu PowerPoint ini. Ada tadi beberapa tabs yang sudah kita pelajari, penggunaan dari slideshow, penggunaan dari animasi, ya, penggunaan dari tabs ribbon dan lain sebagainya. Mudah-mudahan peserta didik kami bisa memahaminya. Berikutnya untuk informasi seperti biasa,
nanti tugas akan Bapak kirim di WA grup kelas yang sudah kita buat. Di sana nanti akan Bapak kirim beberapa pertanyaan dan itu nanti harus dijawab. Bisa nanti saya kirim di grup WA. Jadi anak-anak kami nanti setelah ini bisa mengecek WA kita yang sudah kita buat dan di sana nanti sudah Bapak sertakan beberapa pertanyaan yang wajib untuk dijawab oleh peserta didik kami. Baik, peserta didik kami pada hari ini kita akhiri materi kita dan Bapak berharap anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat walaupun masih situasi pandemi, dan Bapak berharap walaupun kita belajar daring, belajar online, tidak akan mengurangi semangat anak-anak kami untuk selalu belajar. Karena belajar daring juga sama halnya seperti belajar di sekolah, hanya saja karena kita belum bisa untuk bertatap muka. Jadi sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, saya memilih salah satu dari anak-anak kami untuk membawa kita ke dalam doa. Si Dian bisa doa penutup, Dian? Ya. Baik, tidak kedengaran. Baik peserta didik kami, sebelum kita mengakhiri dari materi kita ini, kita berdoa dan setelah itu nanti kita bisa mengakhiri materi kita. Baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik peserta didik kami, sekian dulu materi kita pada hari ini. Ya, seperti pesan Bapak tadi, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar.